Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Pupa yang akan melanjutkan pembahasan kita, pembelajaran kita, Bahasa Indonesia tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas 3 ciri pertama, yaitu bergerak. Masih ingat kan? Bergerak itu berpindah tempat. Kemudian yang kedua, bernafas. Selanjutnya, yang ketiga, tumbuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ciri-ciri makhluk hidup yang keempat. Apa ciri makhluk hidup yang keempat? Kita ada berkembang biak. Kemudian ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu makan dan minum. Serta ciri makhluk hidup yang keenam, peka terhadap cancer. Kita lanjutkan ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak artinya bertambah banyak atau menghasilkan keturunan. Apa tujuannya? Tujuannya berkembang biak itu supaya tidak punah jenisnya. Jadi untuk melestarikan jenisnya agar tetap ada. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda, sama dengan kemarin cara bergerak, cara bernafas, atau cara tumbuh pada makhluk hidup itu berbeda. Sekarang berkembang biak juga berbeda. Sekarang bagaimana cara berkembang biak pada manusia, pada hewan, juga pada tumbuhan. Cara berkembang biak pada manusia, anak-anak tentu tahu ya, ayah kemudian menikah dengan ibu mengandung, kemudian melahirkan. Nah, itu cara berkembang biak pada manusia, yaitu melahirkan. Jadi, ibu melahirkan kita, melahirkan adik, asalnya 1, menikah dengan ayah jadi 2, kemudian punya anak 1 jadi 3, punya anak 2 jadi 4. Nah, itu bertambah banyak atau berkembang biak. Selanjutnya, bagaimana cara berkembang biak pada hewan? Kalau pada hewan, ini anak-anak ada beberapa macam cara berkembang biaknya. Kalau manusia hanya melahirkan saja, kalau hewan itu ada 3 cara. Yang pertama, ada hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur atau ovipat, ya, ovipat bertelur. Tahu kan apa saja hewan yang cara berkembang biaknya bertelur? Nih, ada ayam, bebek, ikan, itu cara berkembang biaknya dengan bertelur atau ovipat. Selanjutnya ada hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Seperti manusia melahirkan, ya, atau disebut vivipat. Kalau tadi dengan bertelur itu ovipat, sekarang kalau melahirkan vivipat. Apa saja hewan yang melahirkan? Hewan yang melahirkan, contohnya di sekitar kita banyak ya, kucing, sapi, kuda, domba, tikus, kelinci, itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Nah, yang ketiga,
Yang ketiga, cara berkembang biak hewan itu ternyata ada hewan yang bisa bertelur dan melahirkan. Kalau tadi bertelur ovivar, melahirkan vivivar, sekarang bertelur dan melahirkan istilahnya ovovivivar. Ya, apa saja hewan yang bisa bertelur dan melahirkan? Wah, ada ikan pari, ada kadal. Ternyata anak-anak, ikan pari dan kadal itu berkembang biaknya, bertelur dan juga bisa melahirkan. Itu cara berkembang biak pada hewan. Ovivar bertelur, vivivar melahirkan, ovovivivar bertelur dan melahirkan. Selanjutnya, bagaimana cara berkembang biak pada tumbuhan? Cara berkembang biak pada tumbuhan itu juga bermacam-macam. Yang pertama, ada yang berkembang biaknya dengan biji. Ya, kalau kita tanam bijinya akan tumbuh tanaman baru. Itu berarti berkembang biaknya dengan biji. Contohnya ada mangga, ada jeruk, ada kacang. Ya, selanjutnya ada juga tumbuhan yang berkembang biaknya dengan tunas. Tunas itu tumbuhan baru yang tumbuh di samping atau di dekat tumbuhan induknya. Contoh, ini ada pisang. Pohon pisang biasanya berkembang biaknya dengan bertunas. Ya, dari samping pohon induknya tumbuh pohon kecil. Kemudian tumbuh menjadi besar itu namanya tunas. Ada juga pohon bambu, sama berkembang biaknya dengan tunas. Selanjutnya, ada tumbuhan yang berkembang biaknya dengan spora. Nah, ini tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan paku berkembang biaknya dengan spora. Pada daun-daunnya atau batangnya ada semacam titik-titik yang nanti kena angin dan lama-lama akan tumbuh. Ya. Selanjutnya, anak-anak, ada lagi cara berkembang biak pada tumbuhan itu selain yang 3 tadi. Ini yang buatan, tidak dengan sendirinya, tapi oleh manusia, yaitu dengan cara stek. Stek itu anak-anak ditanam batangnya. Jadi batangnya dipotong, kemudian ditanam, akan tumbuh, itu namanya berkembang biaknya dengan stek. Contohnya pada tanaman singkong atau tanaman mawar. Selanjutnya, ada juga yang berkembang biaknya dengan cara cangkok. Biasanya ini kalau kita ingin menanam tumbuhan, tapi ingin cepat dan ingin segera berbuah. Ya, itu langsung cara pengembang biakannya di pohonnya yang sudah tumbuh, diberi tanah dan pupuk, kemudian akan berakar. Akhirnya nanti dipotong, langsung ditanam, langsung akan tumbuh besar dan cepat berbuah. Nah, itu anak-anak ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Sekarang ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makan dan minum. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya memerlukan makan dan minum, makanan dan air. Cara makan dan minum atau apa yang dimakan dan yang diminum pada makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan juga berbeda. Manusia makan dengan mengambil dan mengolah dari alam, baik hewan atau tumbuhan. Jadi makanan manusia itu diambil dari alam, dari hewan dan tumbuhan. Ya, dari hewan itu daging, dari tumbuhan itu sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu pada manusia.
Sedangkan pada hewan, berdasarkan jenis makanannya, itu digolongkan menjadi 3. Ya, ada hewan yang pemakan tumbuhan saja. Contohnya burung, merpati, domba, kuda, ya, kelinci. Itu dinamakan herbivora. Jadi hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Selanjutnya yang kedua ada hewan pemakan daging atau disebut karnivora. Karnivora ini contohnya apa? Ada hewan yang makanannya daging. Contoh ada singa. Singa kan suka makan daging, suka makan hewan-hewan lainnya. Buaya, ya, buaya suka makannya ayam atau hewan-hewan lainnya yang berdaging. Kemudian ada hiu. Sama hiu juga itu makanannya daging. Makanya disebut karnivora. Selanjutnya yang ketiga, hewan pemakan segala. Pemakan segala maksudnya tumbuhan dimakan, daging dimakan, ya. Itu disebutnya omnivora. Omnivora itu contohnya beruang, ayam, dan juga ikan mas. Jadi hewan tersebut bisa makan daging, bisa juga makan tumbuhan. Selanjutnya, bagaimana makan dan minum pada tumbuhan? Tumbuhan juga sama, perlu minum, perlu air. Makanan pada tumbuhan itu dari air, juga udara. Proses pengolahan makanannya disebut fotosintesis. Jadi kalau manusia dan hewan itu makanannya dari luar tubuhnya, kalau tumbuhan itu membuat makanannya di dalam tubuhnya sendiri. Dapurnya ada di tubuhnya sendiri, yaitu pada daun. Ya, daun disebutnya dapur untuk tumbuhan. Nih, bahan untuk membuat makanan pada tumbuhan tadi ada air atau H2O, karbon dioksida ya dari udara CO2 dengan bantuan sinar matahari. Nah, tadi disebut prosesnya itu fotosintesis yang memasaknya pada daun ya yang berwarna hijau. Karena daun yang berwarna hijau itu mengandung zat klorofil atau zat hijau daun untuk memasak makanan. Nah, anak-anak, itu tadi yang kelima, ciri makhluk hidup, makan dan minum. Sekarang ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan atau daya iritabilitas. Sekilas sudah Bapak jelaskan ya, bagaimana. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan dipengaruhi oleh lingkungan, peka terhadap sesuatu yang mempengaruhi lingkungan. Contohnya, nih kalian kalau ingin melihat matahari, nah karena silau maka mata kalian akan memicik. Nah itu disebutnya peka terhadap rangsa. Atau ketika kalian akan menggigil ketika kedinginan, atau kalian akan kaget ketika mendengar petir contohnya, ya itu peka terhadap rangsang pada manusia. Nih. Sekarang, bagaimana pada hewan? Kalian coba lihat anjing ya. Anjing, anak-anak, kalau mendengar sesuatu, mendengar suara, maka dia akan menegakkan telinganya. Kucing juga sama. Kucing sedang tidur, kemudian kalian lewat dengan bersuara, maka telinganya kemudian ekornya akan menegak. Ya, itu tandanya bahwa hewan peka terhadap rasa atau iritabilitas.
Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan peka terhadap rangsangnya daya iritabilitasnya, yaitu tumbuhan akan bergerak ke arah sinar matahari. Ketika tumbuhan disimpannya di dalam pot, contohnya di tempat yang teduh, maka bergeraknya akan mengarah ke sinar matahari. Itu tandanya bahwa tumbuhan peka terhadap rangsang. Kalian tahu tumbuhan putri malu? Nah, biasanya ada di bawah seperti rumput ya. Tumbuhan putri malu ketika kalian sentuh ya, ketika kalian sentuh, nah maka daun-daunnya akan menguncup. Itu tandanya bahwa tumbuhan putri malu peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, alhamdulillah selesai ya kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6 ciri makhluk hidup. 1, bergerak. 2, bernapas. 3, tumbuh. 4, makan dan minum. 5, berkembang biak. Dan yang keenam barusan yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan atau daya iritabilitas. Selanjutnya nanti kalian kerjakan latihan soalnya di panduan ya. Mudah-mudahan yang telah sampaikan Bu Pupa, mudah-mudahan anak-anak paham, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.